PSSI menyebut ada 5 nama kandidat pelatih timnas Indonesia, namun PSSI belum mau membuka ke publik 5 nama calon pelatih yang akan membesut skuad Garuda. Siapa nama terkuat yang dikadang melatih timnas Indonesia dan apakah gaya kepelatihannya sejalan dengan karakter pemain timnas Indonesia? Kami akan bahasnya bersama Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Terima kasih Mas Indro sudah bergabung bersama Jopos TV. Iya, selamat malam, Mbak. Ya, Mas Indro, menurut Anda siapa 5 kandidat calon pelatih timnas yang masih dirahasiakan PSSI? Iya, banyak sekali ya seliweran informasi tentang 5 nama tersebut. Ada Timur Kapadze yang hari ini datang ke Indonesia dan melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal ya. Lalu juga Jesus Kavas, lalu ada Emir Helgrimson, lalu juga ada Bojan Hodak, lalu ada yang bilang Louis Milla, gitu. Ada juga bahkan Antonio Conte gitu disebutkan juga di dalam nama-nama tersebut. Tapi saya juga belum dapat informasi siapa kira-kira yang akan dipilih karena ini katanya proses akan diwawancara terlebih dahulu oleh PSSI. Mungkin saja apa seperti Timur Kapadze juga ini sedang melakukan negosiasi dengan PSSI atau seperti apa, belum dapat informasi selanjutnya nih, Mbak. Ya, dari 5 nama yang ada yang kemungkinan paling mungkin begitu yang akan dipilih PSSI sebagai pelatih timnas. Iya, Timur Kapadze ini saya pikir sangat mungkin ya untuk melatih timnas karena dia juga berhasil membuat timnas Uzbekistan ini cukup bermain cukup baik ya, bahkan dia juga melakukan perbaikan sistem sepak bola Uzbekistan, membantu Uzbekistan hingga memiliki dan mampu menembus Piala Dunia 2026 ya. Nah ini yang saya pikir Timur Kapadze salah satu calon yang sangat kuat. Tapi kalau saya melihat bahwa roadmap Indonesia ini sendiri yang mungkin meragukan bagi pelatih-pelatih yang menjadi calon ya. Apakah berani menerima tawaran PSSI dengan roadmap yang kemarin dikeluarkan hanya 3 lembar gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi apakah pelatih-pelatih tersebut mau melatih Indonesia, bahwa sepak bola Indonesia ini masih roadmap-nya juga tidak jelas, apalagi kita belum berbicara blueprint gitu ya. Ini yang mungkin akan menjadi pertanyaan besar bagi pelatih-pelatih yang memang diinginkan oleh timnas Indonesia. Ya, dari 5 nama yang dirahasiakan tersebut, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain begitu masih berkembang terus nama-namanya. Kita juga mendengar ada nama mantan pelatih Sintayong. Menurut Anda apakah memungkinkan jika Sintayong kembali melatih timnas Indonesia? Sangat memungkinkan kalau Sintayong ya, karena dia sudah benar-benar mengenal sepak bola Indonesia. Tapi yang justru tidak memungkinkan itu selama masih federasi masih dipimpin oleh Erick Thohir ya. Itu yang agak sulit saya kira untuk Sintayong kembali untuk melatih timnas, walaupun dukungan publik ini begitu besar ya terhadap Sintayong. Nah, ini kan Sintayong juga ibaratnya dipecat oleh PSSI tidak dengan baik-baik, sehingga putusnya juga tidak baik-baik gitu ya. Nah ini yang akan membuat mungkin kekisruhan baru kalau misalnya Coach Shin ini kembali melatih Indonesia. Tapi gaya kepemimpinan Coach Sintayong ini sangat cocok ya, tentunya dengan dengan timnas Indonesia. Kita tahu bahwa sebelum Sintayong ini
dipecat oleh PSSI, dia eh, sudah membuat harapan baru bagi timnas kita untuk masuk ke Piala Dunia 2026 ya. Ini yang menjadi harapan. Namun saya tidak yakin jika uh, federasi masih dipimpin oleh Sintayong, masih dipimpin oleh Erick Thohir akan memanggil Sintayong kembali. Itu sih, Mbak. Ya, barusan Anda menyebutkan begitu bahwa Sintayong sudah mengetahui bagaimana gaya dari karakter dari pemain timnas sendiri. Nah, kalau untuk nama-nama lain, menurut Anda siapakah pelatih yang memiliki gaya kepelatihan yang sejalan dengan karakter pemain timnas Indonesia saat ini? Iya, saya pikir pelatih yang dibutuhkan adalah pelatih yang juga bisa melihat gaya permainan calon-calon lawan dari uh, timnas Indonesia ya. Kita tahu bahwa Sintayong ini mampu mengalahkan Arab Saudi, lalu menahan Arab Saudi di Arab Saudi gitu ya. Ini dia bermain dengan memang lebih pragmatis ketika kita menghadapi lawan yang lebih kuat berada di atas kita, sehingga bermain pragmatis. Sementara untuk lawan-lawan yang kita yakin kita bisa mengatasi mereka, tentunya akan bermain lebih beda ya. Ini seorang Timur Kapadze, ini saya pikir juga terlihat seperti itu ketika dia memegang Uzbekistan ya. Bagaimana dia bisa melihat lawan-lawan dari Uzbekistan, apakah memang ketika bermain dengan lawan yang lebih kuat, tentunya dia akan bermain beda dengan lawan-lawan yang bisa dikalahkan oleh Uzbekistan. Nah, itu yang dilakukan oleh Timur Kapadze dan juga Sintayong. Ya. Kalau itu yang tidak kita lihat ketika Patrick Kluivert ya memimpin timnas kita. Bagaimana kejadian di Australia, kita tahu Australia tentu dengan pemain-pemain yang di atas kita gitu ya. Tapi kita lebih bermain terbuka sehingga terjadilah pembantaian di sana dengan skor yang cukup telak ya. Permainan dari Patrick Kluivert yang terbaik adalah ketika melawan Irak kemarin. Namun kan itu juga kalah, tapi dari sisi permainan ini sudah cukup baik ya. Tapi Patrick Kluivert tidak mampu melihat tim-tim lawan, sehingga banyak sekali kesulitan ketika menghadapi membawa timnas kita melawan di kualifikasi kemarin. Ya, kemudian bagaimana Anda melihat proses seleksi 5 nama calon pelatih timnas yang saat ini sedang berlangsung? Iya, kita belum melihat bagaimana prosesnya ya, karena PSSI pun tidak terbuka dengan 5 calon pelatih timnas kita gitu ya. Yang kita mau lihat adalah keterbukaan dari PSSI yang sedang menyeleksi 5 calon pelatih timnas yang seperti dikatakan oleh PSSI kemarin dalam konferensi persnya ya. Nah, tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh PSSI, saya masih melihat ini adalah hal yang tertutup, sehingga kita belum bisa menilai apakah PSSI akan memilih pelatih yang tepat atau tidak, karena memang prosesnya sangat tertutup. Kita juga belum mengetahui apa yang telah dilakukan oleh PSSI terhadap calon-calon pelatih ini. Ya, Mas Indro, untuk kriteria sendiri, kriteria seperti apa yang harus dimiliki pelatih untuk melatih timnas Indonesia ini? Pelatih yang mengerti tentang sepak bola Asia pada umumnya ya. Sepak bola Asia, dan juga pelatih yang rela untuk tinggal di Indonesia gitu ya, untuk mengetahui
permainan dari pemain-pemain kita yang ada di Indonesia dan juga pemain-pemain diaspora kita. Nah, ini yang menjadi syarat utama, dan juga pelatih yang mengetahui gaya-gaya permainan calon lawan dari timnas kita. Mungkin di 2026 kita akan menghadapi Piala AFF, dan di 2027 kita akan menghadapi Piala Asia ya. Itu yang menjadi syarat utama dari pelatih-pelatih yang akan memimpin timnas kita di ke depan, Mbak. Ya, menurut Anda sendiri, apa tantangan terbesar bagi pelatih baru timnas nantinya? Adalah bagaimana mengerti PSSI yang jauh ini sangat tidak terbuka, tidak memiliki roadmap yang jelas gitu ya, dan juga pelaksanaan liga yang masih berantakan, lalu juga pengembangan usia dini yang tidak jelas dilaksanakan oleh PSSI, dan ini adalah tantangan tersendiri bagi seorang pelatih, bagaimana federasi yang begitu kacau dia mampu meningkatkan permainan timnas kita sendiri gitu. Itu yang menjadi tantangan utama dari calon pelatih yang akan memimpin timnas kita, Mbak. Bergabung bersama Jopos TV, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro.